Apakah karyawan finance Anda sudah benar? Ini cara memilihnya. Pernah nggak sih kalian merasa bisnis kalian nggak berkembang meski pemasukan stabil? Bisa jadi karyawan finance kalian sumber masalahnya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan mengulik sesuatu yang krusial tapi seringkali diabaikan dalam bisnis, yakni bagaimana cara menentukan karyawan finance yang tepat untuk bisnis kalian. Siap-siap ya, karena ini akan membantu kalian menghindari kesalahan fatal dalam keuangan bisnis. Pertama-tama, kenapa sih karyawan finance itu penting? Simple aja, mereka adalah orang-orang yang memegang kendali atas arus kas, laporan keuangan, dan bahkan strategi keuangan perusahaan kalian. Kalau sampai salah pilih, bukan cuma masalah laporan yang nggak sesuai, tapi bisa-bisa bisnis kalian terancam rugi besar. Bayangin, misalnya kalian punya tim sales yang super keren, tapi kalau tim finance kalian nggak becus, hasilnya tetap aja nggak akan maksimal. Uang yang masuk nggak dikelola dengan baik, atau malah nggak ada yang sadar kalau ada kebocoran di sana-sini. Lalu, gimana cara kita memastikan kalau kita udah punya karyawan finance yang tepat? Nah, berikut ini beberapa ciri-ciri yang harus kalian perhatikan. Memiliki pemahaman yang kuat tentang akuntansi. Gak cuma sekedar bikin laporan keuangan, tapi benar-benar paham alur keuangan bisnis. Mereka harus bisa membaca laporan keuangan dan tahu gimana cara menginterpretasikan data-data tersebut untuk membuat keputusan yang strategis. Detail oriented dan teliti. Keuangan itu nggak bisa main-main. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Jadi pastikan karyawan finance kalian orang yang sangat teliti dan suka memperhatikan detail. Keterampilan analitis yang tinggi. Mereka harus mampu menganalisis data keuangan dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan ini, mereka bisa memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengembangan bisnis kalian. Komunikasi yang baik. Ini penting. Karyawan finance gak cuma berurusan dengan angka, tapi juga harus bisa menjelaskan kondisi keuangan perusahaan ke kalian atau tim lain yang mungkin gak ngerti soal finance. Jadi pastikan mereka bisa berkomunikasi dengan jelas dan lugas. Setelah tahu ciri-ciri yang tepat, yuk kita bahas beberapa kesalahan yang sering banget dilakukan ketika merekrut karyawan finance. Fokus hanya pada gelar akademis. Gelar memang penting, tapi pengalaman dan keterampilan praktis jauh lebih penting. Jangan cuma lihat dari CV mereka yang panjang, tapi uji juga kemampuan praktis mereka. Mengabaikan cultural fit. Karyawan finance juga harus cocok dengan budaya perusahaan kalian. Kalau mereka nggak bisa bekerja sama dengan tim lain atau nggak sejalan dengan visi misi perusahaan, hasil kerjanya pasti nggak akan maksimal. Tidak menguji kemampuan analitis. Beberapa perusahaan seringkali hanya melakukan tes kemampuan dasar saat merekrut. Padahal kemampuan analitis adalah kunci di posisi ini. Jangan ragu untuk memberikan kasus-kasus nyata yang membutuhkan solusi kreatif dan analitis. Nah, gimana nih sebenarnya proses rekrutmen yang ideal untuk karyawan finance? Berikut beberapa langkah yang bisa kalian terapkan. Identifikasi kebutuhan spesifik. Tentukan dengan jelas apa yang kalian butuhkan dari seorang karyawan finance. Apakah kalian butuh orang yang kuat di budgeting, laporan keuangan, atau mungkin seorang yang bisa menangani semua aspek finance sekaligus? Persiapkan tes praktis. Buatlah tes yang relevan dengan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan nanti. Misalnya, tes pembuatan laporan keuangan, analisis cash flow, atau simulasi budgeting. Lakukan wawancara mendalam. Di tahap ini, nggak cuma tes kemampuan teknis aja yang harus digali, tapi juga soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan integritas. Jangan lupa cek juga referensi kerja mereka sebelumnya. Pertimbangkan untuk memberikan masa percobaan. Masa percobaan ini penting buat menilai apakah mereka benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini juga bisa jadi kesempatan untuk melihat seberapa cepat mereka bisa beradaptasi dengan ritme kerja di perusahaan kalian. Oke, sekarang mari kita bahas solusinya. Kalau kalian merasa karyawan finance yang ada sekarang kurang tepat, kalian bisa mulai dengan memberikan pelatihan tambahan. Berikan mereka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Namun, kalau masalahnya sudah terlalu dalam, jangan ragu untuk mencari pengganti yang lebih kompeten. Kalian bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan konsultan keuangan untuk membantu proses rekrutmen agar lebih tepat sasaran. Ingat,
Investasi di karyawan finance yang tepat adalah investasi untuk masa depan bisnis kalian. Jadi, jangan anggap remeh proses ini. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang bagaimana memilih karyawan finance yang benar untuk bisnis kalian. Jangan lupa untuk selalu jeli dan teliti dalam setiap tahapannya, karena keputusan ini bisa jadi sangat krusial untuk kesuksesan bisnis kalian ke depannya. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang butuh tips seputar keuangan bisnis. Sampai jumpa di video berikutnya.